إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus mencurahkan nikmat kepada kita sampai pada hari Jumat yang diberkahi ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat keimanan, keislaman, kemudahan dalam ketaatan kepadanya dan berbagai macam nikmat yang tidak bisa kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Pada khutbah Jumat yang ringkas ini kami akan bacakan 8 ayat dari ayat-ayat di surah An-Najm, penjelasan tentang keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah dicapai oleh manusia yang pernah hidup di muka bumi ini, apakah sebelum beliau atau setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Terjemahan dari mana ayat? Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati tidak akan mendustakan pada apa yang beliau lihat. Afatumarunahu ala ma yara. Apakah kalian ingin mendebat beliau pada apa yang beliau lihat? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan sungguh kata Allah, dia telah melihat malaikat Jibril alaihissalam nazlatan ukhra, pada kali yang lain. Inda sidratil muntaha, di sisi sidratul muntaha. Indaha jannatul ma'wa, dan di sisi dari sidratul muntaha itu ada surga al-ma'wa. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha, tatkala sidrah al-muntaha itu diliputi oleh apa yang meliputinya. Ma zaghal basaru wa ma tagha, dan pandangan beliau itu tidaklah melewati dan juga tidak berpaling darinya. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, dan sungguh beliau telah melihat dari ayat-ayat Rabb-Nya yang sangat besar. 8 ayat yang telah kita bacakan ini penjelasan akan bantahan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum musyrikin, di mana mereka berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah melihat malaikat Jibril alaihissalam, padahal diterangkan dalam ayat-ayat dan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melihat malaikat Jibril tatkala menyampaikan wahyu tersebut
Dan beliau telah melihat malaikat Jibril dengan rupa aslinya sebanyak 2 kali. Diterangkan dalam ayat-ayat yang telah kita bacakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma kadzabal fuadu ma ra'a." Hati tidak akan mendustakan apa yang beliau lihat. Maksudnya hati beliau sallallahu alaihi wasallam tidak akan mendustakan apa yang beliau telah melihatnya. Dan juga hati-hati orang-orang yang beriman tatkala mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita bacakan ini, maka mereka tidak akan mendustakan apa yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afatumarunahu ala ma yara. Apakah kalian ingin mendebat beliau pada apa yang beliau lihat? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan sungguh pasti beliau telah melihatnya pada kali yang lain. Ini penjelasan tentang kisah Isra Miraj. Tatkala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh malaikat Jibril alaihissalam untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di langit yang ketujuh, menerima perintah salat 5 waktu. Maka dikatakan di sini, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguh pasti dia telah melihat malaikat Jibril itu pada kali yang lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril itu sebanyak 2 kali dalam rupa aslinya. Kali yang pertama tatkala di awal dari penyampaian wahyu tersebut, malaikat Jibril alaihissalam duduk di antara langit dan bumi, terlihat dan dia mempunyai 600 sayap. Tatkala satu sayap dibuka, maka itu akan menutupi seluruh langit yang terlihat. Itu kali yang pertama. Dan kali yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril itu tatkala di malam Isra Miraj, tatkala beliau diangkat sampai ke Sidratul Muntaha di langit yang ketujuh, dan beliau melihat malaikat Jibril dengan rupa aslinya. Malaikat Jibril alaihissalam dalam menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kebanyakannya datang dalam bentuk manusia, dalam bentuk rupa seperti manusia biasa. Tapi 2 kali beliau tampakkan dirinya dengan rupa aslinya yang sudah diterangkan tadi itu. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, di sisi Sidrah al-Muntaha. Sidr dia merupakan nama pohon yang telah kita maklumi. Kalau di bahasa kita di sini, sidr itu adalah pohon bidara. Yang telah kita maklumi bagaimana bentuknya, bagaimana buahnya, dan bagaimana kegunaannya. Tapi lafaz sidr di situ yang ada di ayat ini mungkin seperti itu bentuknya, dan mungkin dia adalah hal yang tidak bisa kita bayangkan bagaimana indahnya. Karena perkara-perkara ghaib yang ada di langit sana, yang merupakan dari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberitakan kepada hamba-hambanya, maka kadang hal itu tidak serupa dengan apa yang kita bayangkan. Pasti dia lebih indah, lebih agung, dan lebih mulia dari apa yang telah kita bayangkan. Dan itu kadang digambarkan dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang ada sebuah nama-nama yang telah kita dengarkan, kita maklumi bagaimana bentuknya di muka bumi ini, tapi bentuk aslinya itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Di surga itu kan dikabarkan dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim, ada istana-istana, ada sungai-sungai, ada pepohonan-pepohonan, dan selainnya dari nikmat yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana bentuk aslinya? Mungkin di gambaran kita mungkin tergambar dari nama-nama seperti itu. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bentuk asli dari hal yang telah kita dengarkan tadi itu mungkin lebih indah daripada apa yang telah kita bayangkan. Maka dikatakan di situ, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat malaikat Jibril pada kali yang lain di sisi Sidratul Muntaha, di sisi pohon bidara yang dikatakan di situ Al-Muntaha. Al-Muntaha artinya tempat akhir, dari persinggahan. Karena disitulah
dari akhir tempat yang pernah dicapai oleh manusia. Ya, yang itu telah disampai oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Dan di sisi sidratul muntaha itu ada surga yang dikatakan dengan surga al-ma'wa. Idh yaksha sidrata ma yaksha. Tatkala ya sidra muntaha itu ya diliputi oleh apa yang meliputinya. Di sini tidak digambarkan dalam ayat yang telah kita bacakan ini apa yang meliputi, yang mengelilingi ya dari sidratul muntaha itu, menunjukkan akan keindahan, akan keelokan, keagungan yang tidak bisa dibahasakan dengan kata-kata. Inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Idh yaksha sidrata ma yaksha ma zaghal basaru wa ma tagha. Tapi perhatikan, pandangan mata Nabi SAW itu tidaklah melewati, tidaklah berpaling ke kanan dan ke kiri, serta melewati apa yang beliau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memandang sidratul muntaha tersebut. Ya. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Ini menunjukkan akan ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dan sungguh beliau telah melihat dari ayat-ayat Rabb-Nya yang sangat besar. Ini ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh. Di setiap langit beliau melewati para nabi dan para rasul. Dan di langit yang ketujuh, dari ringkas cerita kisah Isra Miraj tersebut telah kita maklumi, beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Sidratul Muntaha yang sudah diterangkan tadi itu, dan beliau diperlihatkan bagaimana indahnya surga al-ma'wa dan diliputi oleh berbagai macam keindahan, keagungan dan kemuliaan di atas langit yang ketujuh tersebut. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada nabinya untuk menerima perintah salat 5 waktu. Ini dari hal yang menunjukkan akan keutamaan salat juga. Karena perintah-perintah yang lain dari syariat ini itu diperintah oleh Allah dengan perantaraan malaikat Jibril disampaikan ke bumi. Tapi kalau perintah salat 5 waktu tanpa perantara lagi, tanpa perantara, Allah Subhanahu wa taala langsung mewahyukan kepada nabinya yang dulunya ketika awal kali disyariatkan salat tersebut jumlahnya 50 kali sehari semalam. Dan akhirnya salat tersebut telah diringankan menjadi 5 kali sehari semalam. Ya, menjadi 5 kali sehari semalam yang telah kita maklumi dari kewajiban salat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semuanya. Maka ini dari kisah yang sangat indah dari ayat-ayat yang telah kita bacakan, penjelasan akan keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam ayat-ayat Allah yang kauniyah, ya, berupa surga Allah, Sidratul Muntaha, malaikat Jibril dan berbagai macam hal-hal yang beliau lihat yang tidak bisa dilukiskan, dibahasakan dengan kata-kata tatkala disampaikan kepada manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah kepada kita keimanan dan memberikan kepada kita keistiqomahan. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Aqulu qali hadza kama tasma'un astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pada khutbah yang kedua ini kami akan terangkan sebagian faedah dari ayat yang telah kita bacakan tadi. Terdapat padanya bantahan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang musyrikin yang telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi tidak melihat malaikat Jibril alaihissalam. Dan juga padanya diterangkan kepada kita penjelasan tercelanya berbantah-bantah, berdebat pada hal yang telah jelas perkaranya. Dan juga diterangkan pada ayat yang telah kita bacakan penjelasan bahwasanya malaikat Jibril
telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, dan beliau telah melihat malaikat Jibril tersebut sebanyak 2 kali. Tatkala di awal wahyu, dan yang kedua tatkala menerima perintah salat 5 waktu di langit yang ke-7. Dan juga padanya dari ayat yang telah kita bacakan penetapan akan adanya Sidratul Muntaha, dan juga padanya ada penetapan akan adanya surga Allah Subhanahu wa taala, dan juga diterangkan kepada kita pemandangan yang ada di atas langit yang ke-7 tersebut yang tidak bisa dikiaskan, dilukiskan atau dibahasakan dengan kata-kata. Cukup dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, id yaghsha sidrata ma yaghsha. Ya, tatkala Sidratul Muntaha itu diliputi oleh apa yang meliputinya dengan berbagai macam hal yang telah kita gambarkan tadi itu. Dan juga padanya diterangkan kepada kita penjelasan akan ketaatan Nabi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau senantiasa menjaga perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah sampai pada puncak yang tertinggi. Tatkala beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak melewati, mata beliau tidak pernah melewati dari apa yang diperintah oleh Allah untuk dilihat. Ya, tatkala beliau hanya diperintah melihat Sidratul Muntaha, di sisinya ada surga, maka beliau tidak melewati hal tersebut. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Dan juga dari ayat-ayat yang telah kita bacakan penjelasan tentang ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala, dan terdapat padanya ada pembagian ayat. Maksudnya ayat itu ada 2 macam. Ada ayat kauniyah, yaitu alam semesta ini, dan yang kedua ada namanya ayat syar'iyah, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang merupakan petunjuk untuk kita semuanya. Dan juga dari ayat ini juga diterangkan kepada kita penjelasan ya akan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ada di atas langit, ya, bukan ada di mana-mana sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang. Andai kata Allah ada di mana-mana, maka Nabi tidak akan diangkat ke langit untuk menerima perintah salat 5 waktu yang telah kita terangkan tadi itu. Maka dari sebagian penjelasan yang bisa dijelaskan dari 8 ayat dari surah An-Najm ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kekokohan di atas agama ini, ya, di dunia, di sakaratul maut, di alam barzah, dan tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad wa man sara bi nahjihi minas sahabati wal khulafa'ir rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana diqqaha wa jillaha wa awwalaha wa akhiraha wa alaniyataha wa sirraha ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih aimatana wa la ta'umurina waj'al hadzal balada baladan amina mutma'inna wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.